فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita barakallahu fikum dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Faman ahabba an yaqra falyatafaddal. في الدنيا إنما منزلك بآخر آية يقرأ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن وهذا القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا يوم القيامة وضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. فما ظن بالتي علم بهذا. وروى الدارمي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب عذابا قلبا وعى القرآن وإن هذا القرآن مأدبة الله تعالى. فمن دخلها فهو عامل. ومن أحب القرآن فليبشر. وعن عبد الحميد الحماني قال سألت سفيان الثوري رحمه الله عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن؟ فقال يقرأ القرآن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين.
Qala An-Nawawi rahimahullah al-babut tsani, bab yang kedua. Setelah beliau menyebutkan kumpulan dari keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan orang-orang yang menghafalkannya, beliau masuk pada pembahasan berikutnya, fi tarjihil qiraati wal qari' ala ghairihima, tentang tarjih yang lebih kuat, yang benar, yang lebih ditekankan bahwasanya membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran itu lebih unggul dibandingkan selain keduanya. Lebih utama membaca dan pembaca Al-Quran dibandingkan amalan-amalan yang lain. Ini barakallahu fikum, beliau sengaja datangkan untuk menjelaskan dan mengangkat iltibas, kesamar-samaran. Baik. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran telah kami dengarkan keutamaannya. Tapi kan di sana ada juga keutamaan para ahli puasa, ada juga keutamaan ahli sedekah, ada juga keutamaan ini dan itu dari amalan yang luar biasa, dan semuanya adalah amalan saleh yang dianjurkan dalam syariat. Maka beliau rahimahullah ingin menekankan bahwasanya membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran itu lebih unggul dibandingkan orang yang lain yang melaksanakan amalan saleh. Qala rahimahullah, sabata an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu an. Telah sabit dari Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu an, Mu'adz. Siapa namanya Abu Mas'ud? Yang lain buka hadis ke-20. Siapa yang dapat namanya? Angkat tangan. Siapa? Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, an Rasulillah al-Badri, bukan berarti beliau hadir Badr, perang Badr. Tapi barakallahu fikum, dia tinggal dekat dengan sumur Badr, sehingga dia dinisbatkan al-Badri. Adapun beliau, maka dia tidak menghadiri perang Badr. Nah, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillahi, rawahu Muslim. Yang mengimami masyarakat jamaah adalah yang paling hafal Al-Quran. Ini barakallahu fikum hadis yang kuatkan pendapat bahwa para penghafal Al-Quran, membaca Al-Quran lebih unggul dibandingkan orang-orang yang melaksanakan amalan soleh lainnya. Kenapa? Sekiranya ahli puasa itu pantas, maka Nabi katakan yang mengimami suatu jamaah adalah yang hebat puasanya. Atau yang mengimami jamaah adalah yang banyak sedekahnya. Atau yang mengimami suatu jamaah adalah orang yang paling dermawan. Tidak. Tapi barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam lebih unggulkan yang menjadi imam adalah penghafal Al-Quran. Apabila barakallahu fikum penghafal Al-Quran itu dikedepankan dalam jamaah salat, lalu bagaimana kiranya dengan perkara yang lainnya? Nabi alaihi salatu wasallam begitu terjadi perang Uhud, yang terbunuh dari kalangan sahabat lebih dari 70 atau sekitar 70-an orang. Dan hal ini memberatkan untuk menggalikan kubur untuk masing-masing orang. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan dalam satu kuburan 2 orang. Sebelum Nabi alaihi salatu wassalam menanam jasad-jasad tersebut, Nabi selalu tanya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an? Yang mana dari kedua jasad itu yang lebih banyak hafalan Qur'annya?
Faida qila lahu, apabila dikatakan kepada beliau fulan ataukah fulan, quddima fil lahat, maka orang itu yang lebih dikedepankan di yang lahatnya. Artinya lebih depan dia dibandingkan yang satunya. Ternyata barakallahu fikum, penghafal Al-Quran posisinya selalu di depan. Di waktu sholat berjamaah penghafal Al-Quran di depan. Begitu meninggal penghafal Al-Quran di yang lahat lebih depan. Ya, bukannya mahal. Tapi barakallahu fikum selalu dikedepankan. Sehingga ini bukti bahwasanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, keutamaannya lebih unggul dibandingkan puasa, dibandingkan sedekah, dibandingkan amalan-amalan lainnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratahu kuhulan kanu aw syubbana. Dahulu para qurra, para penghafal Al-Quran adalah ashabu majlis Umar, adalah orang-orang yang ditempatkan di majlisnya Umar, yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk diambil pendapatnya pada perkara-perkara yang Umar tidak tahu. Wa musyawaratahu, dan mereka adalah orang-orang yang diambil musyawarahnya. Siapa itu? Al-Qurra, para penghafal Al-Qurra. Kuhulan kanu aw syubbanan. Umar tidak peduli apakah mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa atau masih muda. Sampai-sampai sebagian protes kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena Abdullah bin Abbas dimasukkan dalam majelis itu. Orang-orang tua mengatakan, ya Amirul Mukminin, lima tadkhulu hadza ma'ana? Kenapa engkau masukkan anak muda seperti ini bersama kami? Wa ma'ana abna'um mithluh. Ma'ana abna'um mithluh. Kami punya anak yang sebaya dengan dia. Artinya, biarkan Abdullah bin Abbas bersama dengan anak-anak kami main. Ini adalah majlis orang-orang dewasa. Tapi karena Abdullah bin Abbas adalah orang yang menghafalkan Al-Quran, memiliki ilmu yang lebih, maka Umar bin Khattab mengatakan, innahu min haitsu qad alimtum. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas itu datang dari arah yang kalian tahu. Dia adalah sepupu Nabi dan dia adalah orang yang rajin belajar. Fada'ani Umaru dzata yaumin, maka suatu hari Umar memanggil saya. Kata Abdullah bin Abbas, sama urahu illa ayyuriyahum. Aku tidaklah beranggapan kecuali sengaja Umar melakukannya agar memperlihatkan keunggulan aku daripada mereka. Mengapa? Karena ada yang protes. Kenapa Abdullah bin Abbas anak muda masuk di tengah-tengah kita? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun bertanya kepada mereka, "Mada taquluna fi qaulillahi ta'ala?" Apakah pendapat kalian tentang ucapan Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Sebagian orang tua mengatakan Allah memerintahkan kami untuk bertasbih dan beristighfar kalau Allah memberikan kemenangan. Yang lain diam, tidak menjawab. Setelah sebagian telah memberikan dan mengutarakan jawabannya dan yang lainnya tidak memberikan jawaban, Umar berkata, "Ahakadza qulta ya Ibnu Abbas?" Apakah itu juga pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan, "La, tidak." Sama kalau begitu apa itu? Apa maksud ayat tadi? Dzalika ajalu Rasulillah. Itu adalah ajalnya Rasulullah. A'lamahu lah. Allah kasih tahu Nabi bahwasanya ajalnya sudah dekat. Idza jaa amrullah, idza jaa nasrullah wal fath, apabila pertolongan Allah telah datang dan juga kemenangan, wa dzaka qurba ajalik, artinya itu sudah dekat ajalnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dan istighfarlah menyebut Rabbmu. Kenapa? Ajalnya sudah dekat, banyak-banyak istighfar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la a'lamu illa kama qulta. Aku tidak tahu arti ayat itu kecuali seperti yang kau katakan. Yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Syahid di sini barakallahu fikum, walaupun Abdullah bin Abbas masih muda, kadarnya tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapannya Umar bin Khattab Amirul Mukminin.
dia dimasukkan dalam majelis musyawarah. Bukan dikarenakan dia orang dewasa, tapi dikarenakan dia punya ilmu. Nah, Rawahul Bukhari fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa sayati fil babi ba'da hadha ahaditsun tadkhulu fi hadzal bab, dan akan datang setelah ini bab hadis-hadis yang masuk juga dalam pembahasan bab ini tentang keutamaan para penghafal Al-Qur'an, bahwa mereka lebih unggul dan lebih dikedepankan dibandingkan orang-orang yang melaksanakan amalan saleh lainnya. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtara alladhi 'alayhi an yu'tamada 'alayhi min al-ulama أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. Ketahuilah bahwa madhab yang benar, yang terpilih, yang di atasnya penyandaran para ulama, bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan tasbih, tahlil, dan selainnya dari zikir. Waqad tadhaharatil adillatu ala dzalik, dan dalil-dalil telah nampak jelas menunjukkan hal itu. Nah, yaitu zikir mutlak, membaca Al-Qur'an lebih afdal. Adapun barakallahu fikum, zikrul muqayyad, zikir yang dikaitkan waktu tertentu dan keadaan tertentu, maka dibaca pada keadaan dan waktu itu. Seperti tasbih, tahmid, takbir sebut setelah salat. Maka yang afdal adalah melaksanakannya karena waktunya terbatas. Sementara membaca Al-Quran waktunya bebas, maka dikedepankan zikir muqayyad sesuai dengan tempat-tempatnya. Nah, ini barakallahu fikum bab yang kedua, tarjih qiraat wal qari, lebih mengunggulkan orang membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran dibandingkan amalan-amalan lainnya. Naktaris.